Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 591. Sayang sekali membiarkanmu melarikan diri. Pedal. Dalam sekejap, orang-orang di kejauhan tiba. Dipimpin oleh Zhao Sanhe, datang dengan banyak saudara, dan semua orang memegang belati di tangan mereka. Orang-orang ini semuanya serigala. Masing-masing adalah master kelas 1, puluhan orang bertambah, dengan kekuatan formasi pertempuran, cukup untuk menghadapi yang kuat di bawah master hebat. Zhao Sanhe tiba. Namun ketika dia melihat pemandangan itu, hanya ada pelatih hewan. Setelah melihat sekeliling, dia bertanya kepada pelatih hewan, di mana pria itu. Dia juga berpikir untuk membawa orang-orang untuk mendukung pelatih binatang buas dan mengalahkan prajurit Skynet yang kuat. Jika mereka sendirian, sangat tidak mungkin untuk berurusan dengan prajurit Skynet. Tapi kalau ditambah animal trainer pasti bisa. Karena pelatih binatang itu sendiri juga seorang prajurit Skynet, dan juga pembangkit tenaga listrik tingkat master. Lari. Petik 1. Kata pelatih tanpa daya. Ketika pendekar pedang itu ingin lari, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mendengar ini, Zhao Sanhe mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berbalik. Ayo pergi dan lihat kakak. Setelah itu, saya mengajak semua orang untuk melihat Li Dong di kedai teh. Setelah melihat ini, pelatih dengan cepat mengikuti. Segera, semua orang datang ke kedai teh. Li Dong masih membuat teh, dan ketika dia melihat Zhao Sanhe dan yang lainnya kembali, dia mengangguk dan menatap pelatih hewan itu. Bagaimana dengan orang? Pelatih harus mengulangi jawaban sebelumnya, lari. Petik 1. Li Dong sedikit mengernyit dan menatapnya dengan curiga, tidak bisakah kamu melepaskannya dengan sengaja? Kamu menghina kredibilitas seorang pembunuh yang hebat, oh. Meskipun saya seorang misionaris sekarang, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk memperlakukan orang dengan tulus, saya tidak akan berbohong. Kata pelatih itu dengan marah. Kau tidak bisa menjaganya. Tidak. Petik 1. Pelatih menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu betapa mengerikannya dia. Terlebih lagi, mereka adalah pihak yang menyerang, kita adalah pihak yang bertahan, dan pihak yang menyerang pada awalnya lebih menguntungkan daripada kita. Petik 1. Bagaimana aku bisa menahannya? Li Dong bertanya. Pelatih mengangkat bahu, bagaimana kamu meninggalkanku pada awalnya, kamu juga bisa meninggalkannya. Petik 1. Awalnya, itu karena kamu ingin mendapatkan kembali Ghostface Mastiff, jadi kamu memenangkannya. Petik 1. Li Dong berkata dengan tenang, target pendekar pedang itu adalah kamu, kalau tidak, kamu pergi dan biarkan dia membunuhnya. Petik 1. Wajah pelatih berubah. Bab 592. Ini bukan gaya Genleman, Li, kita sudah mencapai kesepakatan sebelumnya, kamu pasti tidak akan berhenti begitu saja, kan? Apa lelucon? Biarkan dia keluar sendiri, tanpa perlindungan Li Dong. Dia tidak ragu bahwa pendekar pedang itu akan segera datang dan membunuhnya. Baru saja terbukti bahwa dia tidak bisa mengalahkan pendekar pedang itu. Aku bisa memberimu kesempatan lagi dan menggunakan kekuatanku untuk menangkapnya. Petik 1. Li Dong menatap langsung ke arah pelatih, tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kesabaran saya terbatas. Petik 1. Ya, saya mengerti ini. Pelatih hewan itu berkata dengan cepat. Untuk Li Dong, dia masih tetap kagum. Karena kekuatan Li Dong terlalu kuat, dia tidak pernah bisa melupakan adegan di mana Li Dong melukainya dengan pukulan dalam hidupnya. Yah, kamu bisa mengatur masalah ini, gunakan semua kekuatanmu untuk menemukan pendekar pedang, dan beritahu aku jika kamu menemukannya. Petik 1. Li Dong berkata ringan dan berdiri. Ya. Saudara, Zhao Sanhe seharusnya dengan hormat. Setelah Li Dong pergi, pelatih hewan itu menatap Zhao Sanhe dengan ekspresi serius.
Zhao, selanjutnya kita harus bekerja sama untuk menangkap pendekar pedang itu. Aku butuh kepercayaanmu. Petik 1. Zhao Sanhe menatapnya kosong tanpa berbicara. Bisakah kamu mempercayaiku? Pelatih itu bertanya sambil tersenyum. Tidak. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Sepertinya kamu tidak bisa memahami perasaan percaya di antara pria. Petik 1. Pelatih menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Seorang pembunuh yang telah mengkhianati aturan dan kontrak, apakah dia layak berbicara tentang kepercayaan dengan orang lain? Zhao Sanhe mencibir. Itu sebelumnya. Petik 1. Pelatih hewan itu berkata tanpa malu-malu, sekarang saya telah dilahirkan kembali. Saya bukan lagi seorang pelatih hewan. Saya adalah orang Tuhan yang paling saleh dan rendah hati, saya seorang misionaris. Petik 1. Zhao Sanhe memutar matanya dan tidak peduli padanya. Ketika Li Dong kembali ke rumah, ruangan di lantai 2 masih menyala. Li Dong mendorong pintu masuk dan melihat Lin Yurou memproses dokumen perusahaan di mejanya. Suamiku, kamu kembali. Petik 1. Melihat Li Dong, Lin Yurou segera menutup dokumen di tangannya dan menyapa Li Dong. Li Dong membawanya ke dalam pelukannya dan memeriksa waktu sudah lewat jam 11 malam. Yah, sudah larut, ayo tidur. Hari berikutnya. Malam. Wan Lai tenang, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Kecuali bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, sepertinya tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Di sebuah sungai di Laut Cina Timur, sebuah kapal pesiar kecil lewat. Sesosok hitam bersandar di pagar digeladak, dan mata yang bersinar dalam kegelapan melihat sekeliling dengan santai tapi waspada. Dia adalah seorang pendekar pedang. Dia telah bersembunyi di sungai ini sejak serangannya gagal tadi malam. Sungai ini akhirnya bertemu dengan laut, dan dia bisa naik perahu ke kota tepi laut lain, dan kembali ke barat dengan pesawat. Dia sudah tahu bahwa kedua bawahannya, termasuk penguasa Bajikuan, telah menghilang di dunia ini. Ini mengejutkan hati pendekar pedang itu. Seorang pelatih binatang pemberontak sudah cukup rumit, ditambah ada orang-orang kuat di Laut Timur yang dapat dengan mudah membunuh tuan besar. Dia tahu bahwa misi ini telah gagal total. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah membunuh pelatih hewan, dia akan menyelesaikan misi keluarga Yan sebelumnya dan membunuh Li Dong. Sekarang tampaknya tidak mungkin baginya untuk sendirian sekarang. Dia meremehkan musuh. Sebelum datang, dia tidak memikirkan mengapa pelatih akan mengkhianati Skynet. Sekarang saya memikirkannya dengan hati-hati, itu pasti pelatih hewan yang telah menghadapi kekuatan yang tak tertahankan dan kuat, memaksanya untuk mengkhianati Skynet, dan kekuatan yang tak tertahankan itu kemungkinan besar adalah pria bernama Li Dong. Memikirkan hal ini, pendekar pedang itu panik. Dia memiliki naluri yang kuat, dan tinggal di kota ini mungkin tidak lama sebelum kematiannya. Karena itu, dia hanya bisa pergi dan kembali untuk memindahkan tentara penyelamat. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang kuat menyapu, itu adalah helikopter polisi. Pendekar pedang itu mengangkat kepalanya dan melirik, berdiri diam di tempat. Segera, helikopter terbang di atas kepalanya. Tiba-tiba, setelah beberapa saat, pesawat terbang kembali. Seperti terakhir kali, lampu sorot intensitas tinggi di pesawat menyapu kapal pesiar yang dia tumpangi lagi. Sebagai seorang pembunuh profesional, dia selalu sangat tertarik dengan datangnya bahaya. Pada saat ini, pendekar pedang itu merasakan sesuatu yang tidak normal. Meskipun cahaya tampaknya menyapu dirinya secara tidak sengaja, dan tidak pernah berhenti terlalu banyak, tapi, bukankah patroli dengan kepadatan tinggi seperti itu terlalu sering? Ada juga helikopter yang berpatroli di udara pada siang hari, tetapi pada waktu itu sekitar sekali setiap 25 menit. Tapi kali ini setiap 15 menit sekali, yang berarti 10 menit lebih pendek. Dia dengan cepat melompat ke kamar kapten di bawah, dan kemudian mengarahkan kapal pesiar ke arah lain.
Dia ingat dengan sangat jelas bahwa sebuah kapal pesiar penuh penumpang melewatinya 20 menit yang lalu. Dia ingin mengejar perahu, dan kemudian bersandar di dekat perahu. Jika ada situasi berbahaya, penumpang di seluruh kapal akan menjadi sanderanya. Setelah beberapa saat hening, lampu sorot pesawat kembali menyala di bawah kapal pesiar. Seseorang di pesawat berbicara dengan klakson, "Kapal pesiar di bawah, tolong berhenti untuk pemeriksaan rutin," dan kapal pesiar di bawah, "Tolong berhenti untuk pemeriksaan rutin." Petik 1. Pemeriksaan rutin. Pendekar pedang itu mencibir, apakah mereka enggan mencari alasan yang layak? Saat dia berbicara, dia menekan pedal gas secara tiba-tiba. Tiba-tiba, kapal pesiar melompat keluar dari air seperti ikan mas perak, tinggal di udara untuk waktu yang singkat, lalu terjun cepat, berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Helikopter di langit melihat keanehan kapal pesiar dan segera mengejarnya. Pada saat yang sama, mengejar dan berteriak, "Peringatan! Peringatan!" Kapal pesiar di bawah segera berhenti untuk inspeksi keselamatan, dan kapal pesiar di bawah segera berhenti untuk inspeksi keselamatan. "Jika kami menentang, kami akan menembak. Jika kami menentang, kami akan menembak." NS. Petik 1. Seolah-olah untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki pistol di tangannya, seorang pria berhelm mengangkat senapan mesin di udara dan menyapukan peluru ke sungai. Bab 593. Pendekar pedang itu mengabaikan tingkat ancaman ini, memegang kotak pedangnya di satu tangan, dan terbang ke depan dengan tangan yang lain menopang kemudi. Namun, semakin pendekar pedang itu pergi, semakin ketakutan hatinya. Kapal pesiar yang melewatinya barusan berangkat kurang dari 20 menit, dengan kecepatannya saat ini, seharusnya sudah menyusul. Namun, hingga kini, dia masih belum melihat bayangan kapal pesiar itu. Saya tidak tahu kapal mana yang meniup peluit, dan kemudian sepanjang malam itu tampaknya terkoyak oleh kekuatan yang kuat, mengungkapkan cahaya yang menyilaukan itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, satu demi satu, menyala tepat di depan pendekar pedang yang berlari. Saya melihat kapal udara yang tak terhitung jumlahnya bersandar berdampingan, membentuk blokade tanpa celah. Pendekar pedang itu memainkan kemudi dengan penuh semangat ketika dia dalam bahaya. Kapal pesiar itu menggambar busur yang indah di air, lalu memutar haluan dan berlayar ke arah datangnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Deretan lampu sorot lain datang, dan di tempat yang baru saja dia lewati, deretan kapal udara lain juga membentuk garis pertahanan. Ternyata posisi pendekar pedang itu sudah terekspos. Pada saat ini, Li Dong baru saja selesai makan malam dan sedang menonton TV bersama keluarga Lin Yurou. Tiba-tiba, ponsel Li Dong berdering. "Keluarkan dan lihat bahwa itu dari Zhao Sanhe." "Bagaimana, kakak? Aku menemukannya." Suara Zhao Sanhe datang dari seberang. "Oke, aku akan lulus sekarang." Petik 1. Setelah menutup telepon, Li Dong mengucapkan beberapa patah kata kepada Lin Yurou dan yang lainnya, lalu keluar. Bekas luka ada di luar villa, dan mobil sudah siap. "Saudaraku, semuanya sudah siap." Petik 1. Di mana dia sekarang? Li Dong bertanya ketika dia masuk ke dalam mobil. "Di sungai. Saya akan melarikan diri dengan air, tetapi dicegat oleh Tuan Zhao," kata Scar buru-buru. Ayo pergi dan lihat." Petik 1. Dengan mengatakan itu, Li Dong melirik ke belakang dan berkata, "Kalian harus pergi ke sana juga." Petik 1. Ketika kata-kata itu jatuh, Scar dan pelatih hewan berjalan keluar dari bayang-bayang. Setelah tadi malam, pelatih tidak ikut dalam tugas mencari pendekar pedang, dia ada di sini bersama Scar mereka sepanjang hari. Di Donghai, selain Li Dong, yang dia tahu hanyalah kepala besar dan bekas lukanya. Hubungan dengan mereka juga lebih baik. Dia takut pada Li Dong dan tidak ingin tinggal bersama Li Dong. Adapun Zhao Sanhe, dia juga tidak menyukainya. Sebagai perbandingan,
dia lebih menyukai kepala besar dan bekas luka lurus Mensao. Dengan skar dan kepala besar, dia bisa mengobrol dengan bebas sesukanya, dan dia merasa seperti bersama teman-temannya. Li Dong tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun, pelatih hewan telah mencapai kesepakatan dengannya sekarang, dan dia menyediakan tempat berlindung, dan pelatih hewan, sebagai pengawalnya, tentu saja akan tinggal di sisinya. Dia tidak takut pelatih hewan akan merugikan keluarga Lin Yurou, karena dia ada di sana, apalagi pelatih hewan, bahkan jika Raja Skynet datang, Li Dong tidak takut. Mobil mulai melaju dengan cepat dan menuju ke tempat tujuan. Setelah lebih dari setengah jam, mobil berhenti di dermaga di pelabuhan. Untuk menghindari rumput dan ular, tidak ada lampu di halaman. Hanya beberapa orang yang memegang senter yang sangat terkonsentrasi untuk penerangan. Yang lain berdiri di sana seperti boneka bisu dan mendengarkan pengiriman. Orang-orang ini semua adalah serigala yang dilatih oleh Zhao Sanhe dan yang lainnya, dan beberapa adalah pasukan polisi di Laut Cina Timur. Untuk menangkap orang kuat seperti pendekar pedang, Li Dong tentu saja akan menggunakan kekuatan seluruh Laut Cina Timur. Kalau tidak mungkin menemukan pendekar pedang itu dengan mudah. Ada banyak elit. Petik 1. Pelatih melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata kepada kepala besar di sebelahnya. Dia secara alami dapat melihat bahwa sebagian besar orang di sini adalah master kelas 1. Meskipun elit semacam ini seperti semut di matanya, dia harus tahu bahwa bahkan Skynet memiliki jumlah master kelas 1 yang terbatas. Dan di sini, ada lusinan elit kelas 1 dengan santai, yang cukup untuk melihat kekuatan Li Dong. Itu memang daerah terlarang di Laut Cina Timur. Kepala besar itu mengabaikan pelatih itu, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Orang ini telah berbicara di telinganya sepanjang hari, dan dia tidak ingin mengganggunya. Segera, Zhao Sanhe datang dan memberi hormat kepada Li Dong. Saudaraku, target telah dikunci, apakah Anda perlu menutup jaring? Siap, sulit untuk terbang dengan sayap. Zhao Sanhe percaya diri. Kalau begitu tutup jaringnya. Li Dong berkata ringan. Ya, Zhao Sanhe dengan hormat berkata, dan kemudian memberi isyarat. Tiba-tiba, helikopter yang melayang di udara mulai berteriak, kapal pesiar di bawah, tolong berhenti untuk pemeriksaan rutin, dan kapal pesiar di bawah, tolong berhenti untuk pemeriksaan rutin. Petik 1. Li Dong mengambil teleskop malam dari seorang saudara. Kemudian dia menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan melompat langsung ke atap. Melihat adegan ini, saudara-saudara elit itu memandang Li Dong dengan penuh kekaguman. Dalam hati mereka, Li Dong seperti dewa. Setelah melihat ini, pelatih hewan juga meminta teleskop dari saudaranya, dan dia juga melompat ke sisi Li Dong. Li Dong melirik pelatih hewan, tidak berbicara, dan melihat ke kejauhan dengan teleskop. Namun, ketika dia melihat helikopter dikejar oleh teleskop dan pendekar pedang itu melajukan kapal pesiar dengan cepat, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Bahkan jika dia berulang kali mendesak, tetapi petugas polisi ini tidak memiliki kesadaran yang cukup akan bahaya pendekar pedang. Mereka berpikir bahwa dengan senjata berteknologi tinggi, mereka dapat menang tanpa terkalahkan. Tentu saja, ini adalah kasus dalam banyak kasus. Namun, di sungai yang luas ini, dengan kemampuan pendekar pedang, dia bisa keluar kapan saja. Pergi, biarkan seseorang menyiapkan kapal pesiar. Li Dong menghadap ke sungai Zaoshan di bawah. Ya. Petik 1. Zhao Sanhe langsung menanggapi. Segera, kapal pesiar siap. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke sana? Zhao Sanhe bertanya. Li Dong mengangguk, dan berkata kepada kepala besar dan pelatih hewan itu, kamu ikut denganku dan melihat-lihat, Sanhe, kamu memimpin orang untuk tinggal di sini. Petik 1. Kali ini, bagaimanapun, pendekar pedang itu tidak boleh meninggalkan Laut Cina Timur. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Keduanya setuju dan mengikuti Li Dong ke kapal pesiar. Ada intersepsi di depan,
mengejar pasukan di belakang, dan blokade helikopter di udara. Semua ini tampaknya membuat pendekar pedang itu sulit untuk terbang. Apakah kamu pikir kamu bisa menahanku dengan cara ini? Pendekar pedang itu menyeringai. Bab 594. Orang-orang ini semua mematuhi perintah sebagai tugas terikat mereka, seperti mesin yang hanya dapat melakukan tugas. Sangat disayangkan bahwa mereka bukan pembunuh, juga bukan sebagai pembunuh. Kapal udara di depan, satu di samping satu sama lain, membentuk pagar, seperti rantai yang menghubungkan sungai, tetapi pendekar pedang itu tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga mempercepat lagi. Dia hanya bergegas menuju rintangan di depannya tanpa rasa takut, seolah-olah dia telah meluncurkan serangan bunuh diri. Kecepatan semakin cepat, dan jarak semakin dekat. Pilot dari dua kapal udara yang menghadap kapal pesiar pendekar pedang melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka mengira telah menang, tetapi mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Fisik kapal pesiar jauh lebih besar daripada kapal udara. Selain itu, kapal udara terus bergerak dengan kecepatan rata untuk mempertahankan formasi. Namun, kapal pesiar tempat pendekar pedang itu telah sepenuhnya menggunakan tenaga kudanya dan meluncurkan serangan bunuh diri. Yang kuat dan lemah jelas sekilas. Api. Seseorang berteriak. "Da-da-da." Pistol dengan peredam langsung ditembakkan. Peluru menghantam kapal pesiar seperti tetesan hujan, dan sekat baja tak tertahankan, dan bintik-bintik hitam pekat muncul. Penyebab bintik hitam itu adalah peluru menembus lubang kecil yang ditinggalkannya. Helikopter di langit terbang langsung di atas kapal pesiar, dan orang di atasnya membawa senapan mesin dan meluncurkan serangan vertikal ke arah kapal pesiar di bawah. Tiba-tiba, peluru menghantam kapal pesiar seperti tidak ada uang. Namun, peluru ini tidak dapat mempengaruhi kecepatan kapal pesiar, juga tidak dapat mengubah arah tabrakan kapal pesiar. Ledakan. Dua kapal udara yang menghadap kapal pesiar langsung ditabrak dan terbang keluar. Kapal pesiar itu berlari ke depan seperti lalat tanpa kepala, dan ledakan keras keluar dan meledak secara langsung. Api meledak ke langit, menerangi langit malam di dekatnya. Cari target. Selamatkan yang terluka. Di helikopter, seseorang memerintahkan. Tim airship segera mulai mencari di sekitar ledakan kapal pesiar. Ada sekelompok orang lain yang bergegas ke dua kapal udara yang terkena, mencoba mencari tahu apakah orang-orang di kapal itu terluka. Laporkan, 3 terluka dan 1 tewas. Petik 1. Menerima. Petik 1. Laporkan, tidak ada target yang ditemukan. Petik 1. Menerima. Petik 1. Setelah lampu sorot dari pesawat menghantam sungai lagi, perintah untuk menerima tim dikeluarkan. Tak lama kemudian, permukaan sungai kembali tenang. Kapal pesiar yang terbakar telah tenggelam ke dasar sungai, dan tidak ada percikan api yang bisa dipancarkan. Gudong. Lingkaran riak muncul di air yang gelap, dan pendekar pedang dengan topeng aneh di wajahnya perlahan melayangkan kepalanya. Dia mengamati sekeliling dengan waspada, lalu berenang dengan tenang ke pantai. Apa kualitas terpenting dari menjadi seorang pembunuh? Membunuh. Tapi ada poin yang lebih penting, jangan dibunuh. Oleh karena itu, si pembunuh akan mengatur rute pelarian sebelum setiap pembunuhan. Terlebih lagi, beberapa pembunuh akan mempersiapkan beberapa rute pelarian terlebih dahulu. Pendekar pedang termasuk dalam tipe ini. Dia menyiapkan 2 rute pelarian. Salah satunya adalah kapal pesiar, dan yang lainnya adalah peralatan menyelam. Inilah mengapa dia memilih mengemudikan kapal pesiar. Ketika dia mengatur kapal pesiar untuk menabrak pesawat, dia sudah menyelam ke sungai dari lubang di pelat bawah yang dia gali. Ketika kapal pesiar menabrak kapal udara dan meledak, dia sudah berenang di belakang kapal udara blokade. Dan topeng di wajahnya juga memiliki ide misterius lainnya, yang dapat membuat orang paruh baya bernafas lega di air dalam jarak 20 meter selama setengah jam. Setelah setengah jam, selama Anda menyelam dan menghubungi udara selama 3 menit,
Anda dapat menggunakannya lagi selama setengah jam. Ini adalah peralatan militer yang digunakan oleh pasukan khusus di negara-negara barat dan sulit dibeli di pasar gelap. Ketika pendekar pedang itu berenang ke tepi sungai, meletakkan kotak pedang di tangannya di tepi sungai, dan kemudian bersiap untuk memanjat sendiri, dia tiba-tiba merasakan bahaya datang. Reaksi pertama pendekar pedang itu adalah berbalik dan bersandar. Teman lama, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika aku jadi kamu, aku hanya akan berbaring di sana dan tidak bergerak. Petik 1. Suara pelatih datang dengan senyuman. Jika kamu pikir kamu bisa lolos dari jangkauan peluru senjata ini di tanganku dari dasar air. Petik 1. Mendengar ini, pendekar pedang itu tidak bergerak. Mereka yang tahu urusan saat ini tampan. Begitu dia mendongak, dia melihat pelatih hewan itu mengarahkan pistol ke kepalanya. Meskipun pendekar pedang adalah seorang master, pertempuran jarak dekat pasti dapat menghancurkan pelatih binatang buas, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri di luar jangkauan peluru dalam waktu singkat. Selain itu, dia juga melihat seorang pria oriental muda dan tampan berdiri di samping pelatih. Pria itu, tanpa ekspresi, menatap dirinya sendiri dengan tenang. Meskipun tidak ada rasa bahagia, marah, sedih, dan gembira, tidak ada aura kuat di permukaan. Namun, pendekar pedang itu merasakan penindasan dari tatapan pihak lain, seolah-olah dari jiwa. Yang kuat, yang benar-benar kuat, hanya melihat membuatnya merasakan bahaya yang ekstrim. Karena itu, dia langsung menyerah berjuang, menyerah melarikan diri, karena dia tahu itu sia-sia. Li Dong menatap pendekar pedang itu dengan tatapan kosong, dan berkata dengan ringan, ambillah. Petik 1. Dia masih sedikit terkejut di dalam hatinya. Ini memang organisasi Skynet terkuat di barat. Bawahan raja itu, 8 jenderal besar bukanlah impor paralel. Jika dia tidak mengikuti tepat waktu sekarang, aku khawatir dia akan benar-benar membiarkan pendekar pedang ini melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan Li Dong, kepala besar itu mengambil borgol dan memborgol pendekar pedang itu. Bab 595. Tentu saja, Li Dong masih khawatir tentang ini, jadi dia menyegel titik dantian pendekar pedang itu dengan jarum emas. Dengan cara ini, pendekar pedang itu adalah orang biasa dalam waktu 2 jam. Pelatih mengambil kotak pedang pendekar pedang, dan sekelompok orang melangkah ke kapal pesiar. Li Dong menelepon Zhao Sanhe dan memintanya untuk memberitahu semua orang bahwa tim dapat ditutup. Setelah panggilan telepon, Li Dong meminta pelatih untuk mengemudikan kapal pesiar dan melaju ke depan. Setelah beberapa saat, kapal pesiar berhenti di persimpangan terpencil, dan kepala besar itu mencari-cari dan bertanya kepada Li Dongdao, saudaraku, ada galangan kapal yang ditinggalkan di depannya. Petik 1. Masuk, kata Li Dong. Pelatih memecahkan kunci pintu dengan satu tembakan, dan kemudian mereka memasuki halaman dengan bau apek. Li Dong berjalan ke arah pendekar pedang itu dan memandangnya dengan merendahkan. Sekarang, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, aku akan membunuhmu. Kedua, kamu bisa melakukan satu hal untukku. Jika aku puas, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 1. Li Dong berbicara bahasa Inggris dengan sangat fasih. Dia berada di luar negeri pada tahun-tahun itu, dan dia telah menguasai bahasa hampir setengah dari negara-negara di dunia. Percakapan biasa itu mudah. Mendengar kata-kata Li Dong, pendekar pedang itu melihat ke arah pelatih hewan itu. Kau ingin aku mengkhianati Skynet, seperti pengkhianat ini. Mata pendekar pedang itu penuh dengan sarkasme. Ya, sama sepertiku. Petik 1. Sebelum Li Dong berbicara, pelatih hewan itu tersenyum dan berkata, kamu harus berterima kasih atas kebaikannya. Dia tidak membunuhmu untuk pertama kalinya. Kamu harus tahu bahwa kami adalah pembunuhnya. Kamu harus sangat jelas tentang hasilnya. Kegagalan si pembunuh. Petik 1. Saya tahu betul, dan saya siap.
Petik 1. Pendekar pedang itu mencibir, jika Anda ingin saya mengkhianati raja seperti Anda, saya tidak bisa melakukannya. Petik 1. Apakah kamu siap untuk mati? Pelatih itu mengerutkan kening. Jika memungkinkan, ia tentu berharap pendekar pedang itu bisa bertahan seperti dirinya. Adapun pengkhianatan Skynet, sepertinya tidak ada apa-apa baginya. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Adapun raja mengirim seseorang di masa depan, dan bahkan datang untuk menemukannya secara pribadi untuk menyelesaikan akun, tidak apa-apa, karena Li Dong ada di dalamnya. Pelatih memiliki naluri yang kuat, bahkan jika raja datang, menghadap Li Dong, dia tidak akan pernah menang. Di matanya, Li Dong terlalu kuat, dan dia sudah menebak identitas Li Dong dengan samar. Karena di seluruh dunia timur, hanya ada satu orang yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat dan usia yang begitu muda. Dewa Perang Timur. Oleh karena itu, memegang paha Li Dong, dia tidak panik sama sekali. Bagaimana takut mati? Pendekar pedang itu menyeringai. Tapi sejauh yang saya tahu, Anda sangat takut mati. Pelatih itu semakin mengerutkan kening. Jika peringatan saya adalah bahwa Anda takut mati, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Petik 1. Pendekar pedang itu tersenyum dan berkata, jika mungkin, saya benar-benar ingin hidup. Lagi pula, siapa yang ingin mati? Kamu memiliki kesempatan besar sekarang. Petik 1. Pelatih menyarankan. Bagaimanapun, dia dan pendekar pedang adalah teman, meskipun persahabatan mereka sulit dimengerti. Jika aku melakukan ini, bukankah aku akan menjadi kamu? Apakah ini buruk? Setidaknya saya dapat terus melayani Tuhan Yesus saya sekarang dan dapat membujuk lebih banyak orang untuk bergabung dengan kami dan melayani Tuhan saya. Petik 1. Pelatih membuka tangannya dan wajahnya penuh semangat. Tampaknya di dunianya, melayani Tuhan Yesus adalah yang paling penting, untuk itu dia tidak akan ragu untuk mengkhianati Skynet. Pendekar pedang itu marah. Suaranya menjadi sangat dingin dan membunuh. Apakah kamu tidak pernah merasa malu dengan tindakanmu? Tentu saja aku punya. Petik 1. Senyum di wajah pelatih menghilang. Dia berpikir sejenak dan berkata, tapi, saya pikir jika saya tidak berkompromi, saya akan mati, saya akan lebih bertekad bahwa pilihan saya benar. Petik 1. Anda harus memahami bahwa orang yang hidup dapat melakukan lebih banyak hal daripada orang mati, dan dapat melakukan hal-hal buruk atau melakukan hal-hal baik. Petik 1. Pendekar pedang itu mencibir, kamu adalah pembunuh dan pejuang Skynet. Kamu harus memiliki harga dirimu sendiri. Membunuh atau dibunuh. Seharusnya tidak ada pilihan ketiga. Petik 1. Saya akan menggunakan hidup saya untuk mempertahankan reputasi saya. Petik 1. Pelatih tampak menyesal. Itu benar-benar memalukan. Petik 1. Ini persis apa yang ingin saya katakan kepada Anda. Petik 1. Apakah kamu yakin ini jawaban terakhirmu? Pelatih bertanya dengan serius. Ya, ini jawaban terakhirku. Petik 1. Pendekar pedang itu menghela nafas dengan sedih. Kapan si pembunuh menjadi tawar-menawar? Pelatih menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Aku bukan pembunuh sekarang, aku misionaris sekarang. Petik 1. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia menyeringai dan berkata, dulu saya bangga dengan profesi saya, dan sekarang sama, saya sangat suka apa yang dikatakan orang Huaxia, lakukan satu hal, cintai satu hal. Petik 1. Aku benar-benar tidak tahu apakah akan menuduhmu kurang ajar, atau memujimu karena aman. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Petik 1. Pelatih mengangkat bahu, tuanku telah mengatakan bahwa jika seseorang menghina Anda, menegur Anda, mengejek Anda, menertawakan Anda, menipu Anda, atau menolak Anda, abaikan saja. Dalam beberapa tahun, Anda harus melihatnya. Petik 1. Saya tidak ingat Tuhan mengatakan hal seperti itu. Petik 1. Apakah tidak ada? Jika ada filosofi seperti itu, tuanku pasti mengatakannya.
Petik 1. Li Dong mengerutkan kening saat dia melihat dua orang yang mengobrol. Dia menatap pendekar pedang itu secara langsung. Apakah kamu yakin apa yang baru saja kamu katakan adalah pilihanmu? Ya, aku yakin. Pendekar pedang itu mengangguk. Aku menghormati pilihanmu, kepala besar, bunuh dia. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh. Untuk pria kuat seperti itu, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Pihak lain berani datang ke Laut Cina Timur, bahkan jika dia datang dengan pelatih, tetapi dia sudah menyentuh garis bawah Li Dong. Tanah terlarang di Laut Cina Timur bukanlah lelucon. Dan dia tahu betul bahwa jika pendekar pedang itu benar-benar berhasil membunuh pelatih binatang buas, maka target berikutnya pasti dia dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Li Dong tidak akan membiarkan dia meninggalkan Laut Cina Timur hidup-hidup. Adapun balas dendam Skynet, Li Dong tak kenal takut. Mendengar kata-kata Li Dong, kepala besar itu mengangguk, dia tidak berbicara. Memegang belati, dia hendak menyeka leher pendekar pedang itu. Tunggu sebentar, teriak pelatih. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Dong menatap pelatih hewan itu dengan pandangan kosong, atau kau ingin bersyafaat untuknya dan membiarkanku melepaskannya? Tidak, tidak, aku hanya ingin dia merokok sebelum pergi. Petik 1. Pelatih tampak serius, dia tidak minum atau bermain dengan wanita. Dia hanya suka membunuh dan merokok. Petik 1. Ya. Li Dong berpikir sejenak dan mengangguk. Bab 596. Dia tidak punya alasan untuk tidak menyetujui permintaan seperti itu. Meskipun pendekar pedang adalah musuh, dia juga seorang master yang hebat. Untuk pria kuat seperti itu, Li Dong masih sangat senang memenuhi keinginannya sebelum pergi. Apakah ada asap di tubuhmu? Pelatih meraba-raba tubuh pendekar pedang itu. Terima kasih temanku. Petik 1. Pendekar pedang itu menjilat bibirnya. Aku tidak menyangka kamu membuat permintaan seperti itu untukku. Ini membuatku lebih bahagia daripada memohon padaku. Kamu tidak perlu menyentuhnya. Aku tidak punya rokok. Kamu harus tahu karakter saya. Selama Anda menerima tugas itu, saya akan berhenti merokok dan menghilangkan bau aneh itu. Petik 1. Ini adalah prinsipnya. Karena ini bisa membuatnya lebih seperti orang biasa. Lebih mudah untuk menyamar, dan kemungkinan menyelesaikan tugas akan menjadi lebih besar. Oh, domba kecil yang malang, sudah berapa lama kamu tidak merokok? Pelatih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik untuk melihat Li Dong dan Big Tu. Apakah kamu punya asap? Tidak. Petik 1. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia dulu merokok, tetapi sejak dia kembali, mengetahui bahwa Lin Yuro tidak menyukai bau asap, dia hampir tidak merokok. Jadi dia tidak akan memiliki rokok padanya. Bagaimana denganmu? Pelatih itu menatap kepala besar itu. Tidak. Kepala besar menggelengkan kepalanya. Memalukan. Petik 1. Pelatih itu menghela nafas, lalu menatap Li Dong, bisakah kamu memberikannya padaku? Aku akan mengirimnya ke jalan setelah aku memintanya untuk merokok. Petik 1. Li Dong menatap langsung ke mata pelatih. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk, ya. Petik 1. Saudaraku, aku akan pergi bersama mereka. Petik 1. Kepala besar berbicara, dia khawatir pelatih binatang itu akan mengambil pendekar pedang itu. Bagaimana jika pelatih melepaskan pendekar pedang di jalan? Kecuali Li Dong, orang kuat seperti itu menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi orang lain. Tidak perlu, ayo kembali. Li Dong menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun kepala besar itu tidak mau, dia harus mengikuti Li Dong. Bab 597. Benar-benar pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Dewa Perang Timur yang legendaris di sini. Petik 1. Melihat punggung Li Dong, pendekar pedang itu tampak asli. Dengan kekuatan dan pengetahuannya, tidak sulit untuk menebak yang mana Dewa Perang Timur yang dikabarkan. Lagi pula, di seluruh dunia timur,
hanya yang ada di desas-desus yang bisa memberinya penindasan seperti itu. Itu hanya membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa orang itu akan muncul di tempat sekecil itu di Tiongkok. Karena kamu sudah menebak identitasnya, maka kamu harus tahu kemampuannya. Jika dia ada di sana dan bisa melindungi kita, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Pelatih juga ingin membujuk pendekar pedang itu. Mungkin orang lain tidak bisa mengatakan ini, tapi aku tahu bahwa hari ini akan menjadi hari terakhirku, jadi aku bisa yakin bahwa aku tidak pernah melakukan sesuatu yang disesalkan dalam hidupku. Pendekar pedang itu tersenyum. Kalau begitu pergi. Petik 1. Pelatih mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian berjalan ke pintu. Pendekar pedang itu tersenyum dan mengikuti. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, keduanya akhirnya membeli sebungkus Marlboro di toko 24 jam di SPBU Jalan Raya. Pelatih merobek kertas pembungkus, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menyerahkannya kepada pendekar pedang. Asaplah. Petik 1. Terima kasih. Petik 1. Pendekar pedang itu mengambil rokok dan menyesapnya dengan rakus. Mungkin karena menahan untuk waktu yang lama, gigitan pertamanya sangat keras, dan dia mengisap rokoknya menjadi dua. Membiarkan bau lembut mengalir di dadanya, pendekar pedang itu menutup matanya agak mabuk. Pelatih duduk menatapnya dan tidak peduli. Pendekar pedang itu menyesapnya, seolah mencicipi makanan terbaik di dunia. Tapi, tak lama kemudian, rokok itu tetap menyala. Pelatih melemparkan kotak rokok, kamu bisa merokok lagi. Petik 1. Tidak dibutuhkan. Petik 1. Pendekar pedang itu menolak, kamu berjanji padanya, hanya memintaku untuk merokok sebatang rokok terakhir. Petik 1. Memang itu. Petik 1. Pelatih itu mengangguk dan mengambil kotak rokoknya. Bisakah kamu memberiku kotak pedang? Pendekar pedang itu melirik kotak pedang yang ditempatkan oleh pelatih. Pelatih menyerahkan kotak pedang itu. Pendekar pedang itu mengambil kotak pedang dan menekannya dengan ringan. Retak bang, ada suara lembut, dan tutup kotak itu terbuka. Bab 598. Ada suara lembut, dan tutup kotak itu terbuka. Aku melihat pedang lembut berwarna putih perak tergeletak dengan tenang di atas kapas beludru merah di dalam kotak. Pendekar pedang itu mengulurkan tangannya dan mengelusnya dengan ringan, dan dengan ringan mengelus pedang itu dengan ujung jarinya. Celah panjang segera muncul di jarinya, dan manik-manik darah mengalir terbuka di ujung bilahnya. Angkat pedang dengan darah. Setelah beberapa saat, pendekar pedang dengan enggan menutup kotak pedang dan menyerahkannya kepada pelatih hewan dengan ekspresi serius. Tolong perlakukan dengan baik di masa depan. Petik 1. Pelatih hewan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menatap pendekar pedang itu dan menggelengkan kepalanya. Ini milikmu, dan itu harus selalu ada di sisimu. Petik 1. Pendekar pedang itu mengangguk dan memejamkan matanya. Aku siap, ayo tembak. Dia memang siap mati. Oke, temanku. Petik 1. Pelatih mengeluarkan pistol, membuka kait pengaman, dan mengarahkan moncongnya ke kepala pendekar pedang itu. Selamat tinggal temanku. Petik 1. Setelah pelatih selesai berbicara, dia menarik pelatuknya dengan tegas. Ledakan. Percikan darah. Bab 600. Li Dong tidak peduli dengan kematian pendekar pedang itu. Dia sudah memberi kesempatan, tetapi pendekar pedang itu tidak memanfaatkan kesempatan itu, dan lebih baik mati daripada mengkhianati Skynet, dan Li Dong tidak bisa menahannya. Adapun kematian pendekar pedang, itu akan mengguncang Skynet dan bahkan menarik lebih banyak kekuatan Skynet. Li Dong juga tidak punya pilihan. Ketika saatnya tiba, hanya tentara yang akan datang untuk menghalangi, dan air akan datang dan bumi akan tertutup. Ketika dia kembali ke rumah, dia membuka pintu dan menemukan cincin tawa seperti lonceng perak di ruang tamu. Ketika saya masuk, ada orang tambahan di ruang tamu. Seorang wanita. Seorang wanita yang sangat menawan dan sangat cantik. Sen Yun. Lin Yurou sedang mengobrol dengannya, terlihat sangat bahagia.
Liu Jing dan Lin Guodong duduk bersebelahan, menyela beberapa kata dari waktu ke waktu, sepertinya suasananya bagus. Suamiku, kamu kembali. Lin Yurou menyapa Li Dong ketika dia melihat kembalinya Li Dong. Tuan Li, Shen Yun berdiri langsung dari sofa dan memberi hormat pada Li Dong. Bagi Li Dong, dia sangat kagum, karena dia tahu persis seberapa kuat pria di depannya. Dia dapat memiliki hari ini, itu adalah kebaikan Li Dong. Sama-sama, selama ini adalah rumahmu sendiri. Petik 1. Li Dong tersenyum dan melambai, dan duduk di samping Lin Yurou. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa mendengar suaramu di luar, tanya Li Dong sambil tersenyum. Kita semua berbicara tentang Sister Shen. Dia akan mengadakan konser di ibu kota provinsi. Petik 1. Lin Yurou tampak bersemangat dan otentik. Liu Jing juga sangat senang. Dia juga penggemar Shen Yun. Dia sangat menyukai pertunjukan Shen Yun. Konser. Li Dong terkejut dan menatap Shen Yun, bukankah kamu seorang aktor? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.